Nah, dapat. Ya. Challenge apa lagi nih? Seseruan sama emak udah. Sekarang giliran sama Aye. Ayo, ayo keluar, keluar, keluar. Ayo. Siang ini, Aye lagi main ke salah satu tempat penangkaran dan budidaya hewan-hewan eksklusif terbesar di Indonesia. Posisinya ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Kambing mini dari ras Pygmy ini jadi salah satu yang paling menarik perhatian Aye. Mas Firman. Oh, ayo. Ah. Aduh, aduh Mas. Hati-hati Mas. Aduh, mentang-mentang kambingnya pendek, kandangnya pintunya juga pendek, dia kejar. Aduh, Mas. Iya. Lah, ini kambing apa kucing Mas? Kambing Mas. Kambing sekecil ini. Coba. Lah, kambing segini, serius. Ini udah dewasa dong, pasti tanduknya udah panjang. Udah dewasa. Udah dewasa. Ayo baru pertama kali nih megang kambing sekecil ini. Jenis kambing domestik berukuran kerdil ini berasal dari Afrika Barat. Di sini dipelihara sebagai hewan hias atau peliharaan eksotis. Berbeda dengan kambing pedaging, kambing mungil ini terkenal pintar dan juga super lincah. Mas, Iya? ini kambingnya kecil ya? Iya. Apa nggak sempit Mas dikasih ban-ban gini? Oh enggak Mas, malah dia seneng dikasih Seneng? ban-ban. Oh. Ini tujuannya malah buat apa? Main? Untuk mainan, dia suka naik-naik gitu, loncat-loncat gitu. Oh, loncat-loncat. Aktif ya kecil-kecil ya? Aktif. Karakternya yang imut bikin dia jadi populer banget tuh buat dipelihara di kebun binatang mini atau di pekarangan rumah. Wah, seru juga Mas. Oh, kecil banget ini sih. Ini sih kayak bukan kambing. Tuh, lihat aja. Setiap gerak-geriknya bikin gemes. Oke Mas Wota, tadi kan kambingnya udah minum, udah Ya. kita kasih. Nah ini sekarang waktunya kita umbar untuk ke lapangan mereka makan, cari rumput. Oh, jadi gini aja nih Mas. Iya. Biar Aye yang ngegiring. Boleh. Buat ke lapangan di mana posisinya? Lapangan ada di samping. Ada di sampingnya? Hmm. Oke, nanti Aye cari dulu ya, kumpul Aye giring semuanya ke lapangan. Boleh. Gimana? Mas Firman tunggu aja di lapangan ya? Oke Enak siap. Gimana? Oke, Oke. gitu enaknya gitu. Boleh. Siap. Oke, sekarang saatnya Aye mau giring-giring kambing kerdil. Ah, gitu deh. Ayo pada main. Ayo, makan. Makanan kamu bukan di sini. Ayo. Ayo, kita ke taman aja, ke taman. Ayo. Ayo. Sana. Ayo. Kecil-kecil cabai rawit. Badan sih boleh mungil, tapi dia gesit. Tuh, lihat aja, larinya kenceng banget. Kecil-kecil cepat juga asli. Wah. Ayo. Kabarnya sih, dia bisa lari dengan kecepatan rata-rata 16 sampai 25 km per jam. Loh. Yang ini kok malah kesini? Ayo, sana. Nah, ayo, terus. Ini ngegiring satunya ya. Susah banget. Aduh, Aye kewalahan pas ngegiring ke kandang nih. Ayo lagi yang lain. Sana. Ayo. Nah. Ayo. 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 Lihat. Tangan dulu nih. Nakal ya. Ayo. Sana, lapangannya sana. Nah. Sini. Nah. Mana? Nah, ini, ayo. Nah, 2 ekor udah. Nah, ini ada 2 lagi nih. Ayo. Udah, 4. Masih ada 4 lagi harusnya. Wah, ini dia. Hei. Ayo. Ayo keluar. Keluar. Ayo. Ayo ke sana. Gabung. Gabung. Nah, 2 udah gabung. Nah, tinggal 2 lagi. Keluar. Ayo, keluar. Nah. Ayo. Nah. Sana. Nakal nih. Ya. Udah cukup belum kambing-kambingan nih di lapangan? Udah.
Tadi ada 8 ya? Iya, coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas, kita biarin dulu ya, biar mereka kenyang. Nanti setelah itu, Ayah akan coba masukin kandang satu persatu ya. Oke. Sebagai hewan pemakan rumput, mereka demen banget tuh berbagai jenis rumput liar ataupun hijauan segar. Mereka juga suka banget diumbar atau dilepas liarin. Buat mereka, merumput kayak gini tuh bagus banget buat kesehatan fisik dan juga mental. Nah, Mas, Iya, ini udah lumayan lama nih Mas, mereka kita umbar. makan Mas, kita umbar Mas. Jadi gimana nih Mas? Waktunya masuk kandang kah? Iya, biasanya kalau udah kita umbar lama, Ah. mereka udah makan banyak, perutnya udah buncit, kita masukin ke kandang. Kita masukin ya? Iya, masuk otak. Jadi gini Mas, biasanya Mas Firman nih masukin ke kandang apa? Digiring ya? Kita giring. Ya, nanti Ayah tangkep. Oh, boleh. kalau Iya, mau tangkep. Tangkep masukin kandang. Cuk, Wah, gitu kan? Oke. Udah siap nih ya? Udah bisa? Siap. Bisa. Oke. Kambing yang punya ukuran tubuh berkisar antara 40 sampai 60 cm ini emang gesit banget. Ayah kudu pakai trik senyap kayak gini. Ini Ayah lagi berusaha kagak bikin kaget, biar dia kagak kabur lagi. Karena sekali kaget, langsung bubar, kabur. Pelan-pelan. Nah, dapat. Ya. Ah. Oh. Pas berhasil nangkap satu ekor kambing, Ayah jadi tambah semangat nih. Ayo mau nangkap lagi nih Mas Firman, mungkin Oke. taruh kandang. Siap. Pelan, nggak boleh, kita nggak boleh ngasih pergerakan yang bikin mereka kaget ya. Nih, target. Malah kabur. Mas, udah masuk semua nggak ini kambing-kambingnya? Udah tadi. Udah masuk semua Udah kambingnya. masuk semua. Cuman kok nggak ada di kandang ya, Mas Botak? Kambingnya kemana ya? Walah. Masuk kandang burung unta. Masuk kandang burung onta. Jadi gimana nih yang di kandang burung onta? Eksekusi nggak? Eksekusi, tapi aduh. burung untanya galak. Galak? Agresif. Wah, Berani nggak? botak ya, gini doang mah kecil. Berarti biar Ayah aja nih yang ngeluarin dari kandang burung unta. Kambing yang lain udah pada masuk kandangnya. Malah yang ini pada main di kandang tetangga. Mana kandang burung unta lagi. Waduh, bisa berabe nih urusannya. Tapi biar gimana juga, Ayah tetap kudu nangkep. Lo tuh, padat tap. Dapat. Dapat satu. Wah, Ayah jadi was-was nih. Tahu sendiri kan, nangkep kambing aja kudu ada triknya. Nah, apalagi nih di dalam kandang burung unta. Waduh, salah-salah, Ayah bisa dikejar atau disosor tuh sama si burung unta. Lantaran kalau posisi kambingnya masih di dalam kandang burung unta, ada kemungkinan mereka yang bakal ditendang sama si pemilik kandang. Bisa berabe urusannya. Enggak. Dapat dua. Dia kabur. Mau ditangkap? Ini tantangannya. Wah, dia keluar sendiri. Mas. Dapat satu. Ya, kabur. Nah, udah steril. Mas, area sini udah steril Mas. Ayo mau keluar. Nah, yang penting kambing-kambingnya udah aman ya Mas. Iya. Karena resikonya kalau misalkan dia masih tetap di dalam kandang burung unta, bisa ditendang ya Mas. Iya, bisa ditendang. Karena dia kecil banget. Bener. Jadi tugas saya udah selesai ya. Iya. Tuh kan, udah bersih. Oke. Dia masih main di area sini, aman lah ya Mas ya. Aman. Tinggal masuk kandang sendiri nanti. Oke, buat yang takut, minggir. Wow, ini nanjak. Aduh. Oh.
Dataran tinggi emang surganya sayuran ye. Kayak di Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Sayuran yang jadi andalan di mari kagak lain dan kagak bukan si kol alias kubis. Kubis ini emang tipe sayuran yang doyan bener ame hawa sejuk dan juga tanah vulkanis yang gembur. Kalau ditanam di dataran tinggi, pertumbuhan daunnya bisa melingkar rapet, padat, dan juga rasanya jadi lebih manis. Pak Udin, wah, ini lagi panen kol ya? Iya, Pak. Wah, besar-besar banget ini, jumbo, super, Pak. Iya, Bagus-bagus ya? Iya. Kubis yang siap panen itu, bagian crop alias buletan kubisnya udah padat dan pas diteken, udah keras bener. Ini emang bukan lagi lomba, tapi petani kudu cepet panennya biar terjaga kesegaran kubisnya. Maklum aja, kubis-kubis ini kan bakal dikirim jauh ke pasar induk di berbagai kota besar. Udin, ini setelah kita petik, harus dibersihkan gini ya Pak? Iya, kupas lagi. Kupas lagi bagian-bagian yang rusak, Biar bersih. biar bersih. Kira-kira, nah yang satu lagi nih. Pak, udah bersih Pak? Saat proses panen, petani sekalian ngebersihin kubis dari lapisan luar yang rusak. Setelah dicoba, kayaknya Aye mau ngebuktiin nih kalau kemampuan Aye bisa nyamain petani-petani di mari. Tadi Aye lihat Pak Udin langsung bawa cepet banget Pak. Iya. Biasa nih, Pak Udin nih 1 menit nih bisa panen berapa ini nih buah kol? Kisaran 15 biji. 15 biji. Wah, Menitnya. Aye jadi penasaran nih. Aye mau coba dalam 1 menit Aye 16 apa 20? Ya. Buat ngalahin Pak Udin ya. Mau Iya. coba dong. Besok. Kalau dihitung-hitung, biar nyamain kemampuan petani, 1 kubis kudu berhasil Aye panen dalam waktu 3 detik aja. Oh Pak, dia itu ini ya, bolong-bolong karena ada ulat-ulat ya. Nah ini berarti ini aman sama hewan-hewan seperti ini, berarti nggak pakai ini ya Pak ya, nggak pakai kimia ya. Iya, jadi aman. Nah hewan pun masih bisa makan. Kalau dia nggak ada hewannya, berarti tuh tanda tanya tuh Pak. Nah, lantaran ada uletnya, jadi kudu dibersihin juga tuh. Makin lama aja dah nih waktu yang dibutuhin buat panen. Biasa ada kimianya. Mana lagi? Nah ini. Wah, dia bola keras. Nah, bersihin. Ini masih kotor. Ya, waktunya habis Pak. Wah, Pak Udin hebat nih. Pak Udin 1 menit bisa 10 sampai 15. Ayo cuma dapat 5 Pak. Tapi nih Pak, coba Pak, dicek Pak. Potongan Aye nih, udah bersih apa belum? Udah sesuai atau belum? Udah, tadi pokoknya kurang ramping. Oh, bogolnya kurang rapi. Wah, maklum Pak, namanya Enggak apa-apa. masih amatir ya. Oke, nah sekarang kita penuhin aja nih Pak, keranjang-keranjang ini. Sekali panen, ratusan kilogram kubis bisa dihasilin. Pak Toyo, Pak Toyo mana? Wah, di sini. Pak Toyo, Gimana? ayo mau tanya Pak Toyo. Biasanya nih, Pak Toyo setelah panen ini langsung diangkut kemana Pak Toyo? Iya, kadang langsung ke pasar ya. Langsung pasar? Iya. Oh, Kubis-kubis ini siap diangkut keluar area kebun. Biar cepet semuanya terangkut, sekali pikul langsung 2 keranjang nih. Jadi petani emang kudu strong. Wah. Pak Toyo, ini udah penuh. Iya. Langsung diangkat ya? Iya. Dibawa ke atas ya? Iya. Ayo, Aye biar Ayen yang lebih muda, masa kagak bantuin sih? Sini dah, biar Ayen yang bawa, Pak. Lagi-lagi nih, medan buat keluar area kebunnya super menantang. wow, ini nanjak. Pak, ya, tungguin Pak. Aduh,
Aduh, kepleset. Aduh. Ayo. Buset. Di sini permukaan licin. Ayo harus kuat. Si bapak udah pada di atas. Ayo ganti tangan aja. Truknya udah nungguin tuh. Truk udah nungguin. Iya. Oke. Ya. Waduh, ini sih bukan cuma perkara nahan beban berat di pundak ayah aja, tapi juga kudu pinter nyari pijakan yang kagak bikin nyusruk. Wah, asli. Ngeret. Tuh. Harus bisa. Ambil napas dulu. Tuh. Napas ayah udah dibikin ngos-ngosan gara-gara kepleset tadi nih. Tapi ayah kagak bakalan nyerah. Tinggal dikit lagi. Pak. Ini, Pak. Tuh. Ya. Oh. Akhirnya. Oh. Berapa kilo, Pak? 42 kilo. Dengan trek menanjak ini serasa 60 kilo. Itu enggak, Pak? Buat orang awam. Jadi, buat orang takut, minggir. Di antara karang tajam dan hantaman ombak pantai selatan, ternyata ada hewan laut yang jadi buruan warga setempat. Namanya bulu babi. Hewan berduri ini biasanya dicari waktu air laut lagi surut. Nah, kali ini ayah bakal ikut Pais, warga setempat yang biasa nyari bulu babi di pantai Ngobaran, Gunung Kidul. Oh, ombaknya lumayan besar ya. Jadi, kita akan cari setelah ombak surut. Pais di mana? Di sana. Bisa, ada juga sini. Pais coba yang lebih dalam. Ombak gede kagak nyurutin semangat ayah buat nyari bulu babi. Nah, buat warga sini, nyarinya biasanya pakai alat pengait. Pais, ya. Ini setiap hari selalu nyari nih Pais. Bulu babi. Untuk aja. Ya. Jadi kita nyari. Kalau pasirnya bagus, kita nyari. Wah, ini nih. Pas surutnya bagus, Bagus. lo pikir baik. Berarti kisaran jam berapa, Pak? Ada jam 3, jam 4. Jam 3:30 ya. Jadi kita tinggal tunggu sebentar lagi. Surutnya akan bagus. Di pantai ini, populasi bulu babi emang dikenal sangat melimpah. Hal ini disebabin banyaknya makanan utama bulu babi di sekitaran pantai, kayak hamparan rumput laut dan juga lumut yang nutupin dasar perairan. Oke, sekarang ya udah dapetin spot yang tanpa kena ombak ya. Jadi ayah akan ngumpulin sebanyak-banyaknya sama Pais. Kita lihat dapat seberapa banyak. Ayo Pak. Wah, dapat. Berburu bulu babi di pantai emang kudu hati-hati banget. Pantai yang berhadapan langsung sama Samudra India ini punya ombak gede yang bisa datang mendadak biar kate keadaan lagi surut. Wah, keras. Gede banget ini. Wah, nah, dapat. Oh. Selain kemampuan mencongkel, ayah juga kudu pinter baca situasi waktu air laut pasang dan surut. Ayah juga kudu peka ngenalin pola ombak laut selatan. Udah gampang ya. Jangan dikirim. Wow, dapat. Bentar Pak. Ya. Nah, dapat itu tadi betul. Oh. Ya. Waktu habis. 9 10 11. Wow. 11. Wah, di sini asli banyak banget, cuman agak sulit. Dia harus dicongkel di lubang-lubang. Nah, bisa dilihat ada banyak banget asli. Kalau dikasih waktu setengah jam bisa kekumpul satu karung. Buat yang takut, minggir. Nah, kalau ayah mau cari aman, ada lagi nih tempat nyari bulu babi di dalam kolam karang. Menurut informasi Pais, katanya tuh dia ada di dalam itu Pak, gua situ ya Pak. Biasanya kalau yang gede kan Di dalam ya. Jadi posisinya kita harus nyelam ya. Nyari. Nah, kesulitannya adalah selain kita harus
masuk ke kedalaman, mata juga. Aduh Pak, Faiz merem apa melek? Ya kalau nyari dia melek. Oh harus melek, kalau merem nggak kelihatan. Oke, nanti Ayah bakal coba Pak, masuk ke gua itu Pak. Nyari bulu babi di dalam kolam karang adalah metode berburu yang paling seru dan relatif aman dari ombak gede. Kolam-kolam alami ini jadi tempat terjebaknya berbagai jenis bulu babi. Wah, di dalam ada, cuman kalau pakai mata telanjang ini agak susah. Ayo coba nyelam lagi ya. Bulu babi emang kagak suka cahaya matahari langsung. Bagian dinding kolam karang yang teduh atau berlubang jadi tempat ideal buat mereka bersembunyi. Dapat 2. Jadi untuk yang jenis ini, dia adanya bergerombol. Ada di dalam. Masih ada lagi. Buat ngelepasin bulu babi dari karang, telapak tangan kudu nyentuh duri-durinya secara merata. Habis nyentuh, digerakin pelan-pelan supaya kaki-kaki tabung yang nempel di permukaan karang mulai longgar. Kalau pegangannya udah berkurang kuat, bulu babinya bisa diangkat pelan-pelan. Habis. Wah. Masih ada lagi sebenarnya di bawah. Jadi untuk percobaan kali ini, Ayah dapat 4 tangan kosong dengan medan menyelam. Buat yang takut, minggir. Wah, ada pergerakan. Wah, ada nih. Dapat nih. Wow, besar ini. Emang ya, hidup di pedesaan dengan tanah subur begini, banyak banget yang bisa dipetik buat jadi bahan masakan. Tapi kadang, ada aja yang bikin jantung mau copot. Tolong, anak tunggang! Kalajengking ini berhasil bikin Mbak Risa ketakutan. Anak tunggang, tolong dia, tolong! Wah. Oh, ini Mas Jepri yang kita cari. Oh, tonggeng ya, tonggeng di sini namanya. Iya. Ayah kenalnya ini Scorpio atau kalajengking. Ya, sama. Sama ya sini. Jawanya tunggeng. Tunggeng. Oh, bahasa Jawa tunggeng. Oh, tadi ini di mana, Mbak? Oh, udah di situ tadi. Oh, berarti dia lagi keluar cari makan ya, Mas? Iya. Hewan ini emang terkenal banget sama capitan dan bisa beracunnya. Nah, Mbak, udah Ayah tangkap ya, Mbak. Jadi di sini emang habitat ya, Mas ya? Ya, banyaknya Mas di sini. Nah, jadi Mbak udah aman melakukan aktivitas seperti biasa aja. Ayah mau cari lagi. Emang ini buruan Ayah nih. Ayo. Makasih ya, Mas. Ya, Mbak. Hati-hati ya, Mbak ya. Ayo cari lagi. Buat Mas Jeffrey dan Mas Danang, kalajengking ini jadi sumber penghasilan. Iye, mereka tuh para pencari kalajengking dari Desa Jetis, Kecamatan Selompang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di sini emang banyak banget sarang kalajengking, lantaran area tanah dengan bebatuan yang berongga bikin suhunya lembab. Tempat yang nyaman banget buat kalajengking bersarang. Mas, untuk ciri-ciri lubang kalajengking ini emang sebesar ini, Mas? Iya, ada yang lebih kecil lagi ada. Oh. Itu ada agak mencepit biasanya lubangnya itu. Oh, dia lebih pipih gitu ya, nggak bulat, simetris gitu ya? Iya, ini lebih pipih juga ya, cuman emang ini agak besar. Semoga. Satu lubang itu cuma ada satu. Satu lubang ini dihuni satu ekor. Ya. Nah, cara dapetin kalajengkingnya pakai rumput ilalang kecil, ditusuk-tusuk ke dalam lubangnya yang dikira ada penghuninya. Tak, ini dapat kalajengkingnya ada. Mana, Mas? Ini. Mana? Ini. Wow, Udah mau keluar ini. wow besar ya lubangnya. Iya. Mana, Mas? Kagak pakai lama, kalajengking udah nyapit ilalangnya nih. Wow, Mas Danang dapat. Wow, dapat Mas. Wow, ukurannya sama nggak? Ini agak kecil yang ini. Agak kecil ya, Iya. lebih kecil. Tapi nggak apa. Segini emang udah cukup lah. Emang yang kita cari sebesar ini, bukan yang kecil. Mas, cari lubang lagi yuk. Oke, Ini apa? iya. Ini ada nih. Kalajengking punya insting teritorial yang tinggi.
Makanya mereka kagak bakal ngebiarin ada benda asing yang masuk ke sarangnya. Kayaknya di sini juga ada kalajengkingnya nih. Ada pergerakan. Wah, ada pergerakan. Wah, ada nih. Dapat. Mas Danang. Mas Jepri, dapat nih. Ayo dapat nih. Ada nih. Wow, dia narik. Wuhu, emang Aye udah kelihatan jago Besar dah. ini, besar. Nah, ini tangkapan kita ketiga, Mas. Iya. Ini lebih besar dari yang pertama tuh. Ukurannya. Wah, dapat. Oke, kita cari lubang lagi. Oke. Tadi sebelah mana? Tadi Mas dapat lubang nggak? Ini ada di sini. Ada di mana? Ayo, kita cari. Tapi inget ye, jangan pernah pakai tangan kosong buat mancing hewan ini. Lantaran sengatan ekornya beracun banget. Bisa bikin badan kita meriang, bengkak, bahkan kejang-kejang. Wah. Nah, Mas Danang dapat, Mas. Namanya Wow. strike nih. Strike, double strike ya. Oh, tapi gedean punya Mas Danang tuh. Iya. Mas, taruh Mas. Nah, yuk kita cari lubang lagi. Ih, diam-diam ternyata si Mas Jeffrey udah dapat banyak aja tuh. Waduh. Wah, Mas Jeffrey diam-diam. Toto udah dapat banyak. Ayah sama Mas Danang di sebelah sana cuma dapat segini. Wah, oke Mas. Kira-kira segini udah cukup belum ya? Ada berapa nih? Wah, lumayan banyak ini. Mas, kita sembari jalan pulang arah sana aja. Ayo, sembari nyari-nyari lagi Mas. Kali aja ketemu lagi. Wah, kalau udah dikumpulin begini, langsung dah pada kabur-kaburan dengan ekornya yang menjulang ke atas, siap-siap buat nyengat. Bentuk kalajengking yang satu ini emang serem bener setelannya. Warnanya hitam legam dan juga mengkilat. Punya 8 kaki, 2 capit gede di depan, plus ekornya melengkung ke atas dengan jarum sengatan di ujungnya. Sekali dia nyengat, racunnya bisa langsung nyerang sistem saraf dan bikin kulit melepuh. Udah gitu, jantung juga berdebar nggak karuan. Dia nyerang nih. Capit. Ternyata ini tuh kecil-kecil capitnya lumayan. Dia selain nyengat, capitnya juga berguna ya buat nyerang, pertahanan diri dia. Ayo. Waduh, malah pada kabur-kaburan aja nih. Wah. Mas Jeffrey. Nah, ini kan udah dapat banyak nih. Ini biasanya, Mas, si kalajengking ini Mas Jeffrey cari untuk apa? Biasanya kita tuh cari buat obat. Obat. Oh, obat. Obat ngompol. Obat apa? Obat ngompol. Mas Jeffrey masih ngompol. Oh. Kalau buat asli ngompol ini obatnya. Oh, ini obatnya. Iye, beberapa orang percaya kalau minum air rebusan kalajengking itu bisa jadi obat ngompol. Nah, sekarang ini masih keikat nih, Mas. Ini harus dilepas dong. Kita lepasin satu-satu. Oh, yaudah ayah aja, Mas. Ayah aja. Sini, biar ayah bantu ngelepasin iketan ilalang yang masih nempel di badan kalajengking satu persatu. Ini dia cara pegang kalajengking dengan tangan kosong yang bener dan aman dari sengatan ekor mautnya. Kuncinya, kita kudu jepit bagian pangkal ekornya pas di bawah jarum sengatnya pakai jari jempol ame telunjuk kita dengan mantap. Tapi kagak boleh terlalu neken ya. Kalau pangkal ekornya udah dikunci, otomatis untuk ekor kagak bakalan bisa melengkung buat nyengat tangan kita. Baru deh, ayah berani buat ngelepasin rumput pancingan yang masih nempel di badannya nih. Sepele ya pakai ilalang, tapi untuk seekor kalajengking ini Kencang. kenceng. Tadi kita buat biasa ikatannya. Nah, satu copot, nih masih ada lagi, Mas. Nggak mudah melepasin rumput dari kalajengking. Nah. Coba. Ada Mas, ada. Ayo, Mas, bisa dibantu lepasin. Yang satunya, Mas.
Ternyata buat ngelepasin capitannya juga butuh perjuangan. Lepas. Wah, bener-bener pengalaman pertama dan yang terakhir dah buat Aye. Emang dia capitnya kecil, tapi dia nusuknya lebih tajam dari kepiting. Mas, bisa dilihat Mas. Berdarah ya? Ini berdarah. Sakit tapi nggak berdarah Mas. Definisi sakit tapi nggak berdarah. Yang takut, minggir!